Iya, halo, selamat siang semua Bapak dan Ibu, rekan-rekan. Bagaimana istirahatnya, makan siangnya? Dan selamat datang kembali, kita masih dalam serangkaian acara di hari ketiga ya, Manufacturing Indonesia 2024. The biggest manufacturing exhibition in Southeast Asia. Wah, kalau saya yakin Bapak dan Ibu ya sudah berkeliling dan mungkin salah satu dari exhibitors juga yang memang mengisi ya program acara kita di sini. Memang Manufacturing Indonesia ini luar biasa ya, partisipasinya dan antusiasme para pengunjungnya juga keren banget. Nah, di sini di sesi kedua kita akan membahas mengenai World's Best Industrial Products Under One Roof. Nah, ini sangat menarik sekali dan telah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber yang akan menyampaikan presentasinya. Yang pertama ada Bapak David dari DuPont Water dan selaku DuPont Water Solutions ya. Oke, selamat siang. Dan selanjutnya ini namanya kembar ya narasumbernya. Iya, Bapak David Sutanto dari PT Arianto Darmawan. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang dan mungkin langsung saja ya karena juga waktunya sudah terus berjalan. Saya undang untuk dapat naik ke atas panggung Bapak David dari DuPont Water Solutions dan Bapak David Sutanto. Silahkan untuk dapat naik. Kita langsung mulai, berikan tepuk tangan agar lebih semangat ya bincang-bincang kita di siang hari menjelang sore hari ini. Halo Pak David. Halo Pak David. Oke, silakan Bapak, saya di sebelah sini. Pak David, you may take your seat over here then over there. Yes. Oke. Iya, Pak David, kalau beliau yang ada di sebelah sana hanya Pak David saja ya. Oke, and then ya saya melihat, oh berarti Pak David Sutanto yang di sebelah sana. Oke, boleh dicek dulu Bapak untuk mikrofonnya dan sekaligus menyapa ya. Cek. Oke, boleh mungkin Pak David dulu boleh menyapa dulu Pak. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan oleh PT Arianto Darmawan untuk saya dengan David dari DuPont Water Solutions bisa membawakan sedikit materi mengenai teknologi dan produk-produk Water Solutions kami nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak David. Dan selanjutnya dari PT Arianto Darmawannya tentunya Bapak David Sutanto. Silakan Pak, disapa dulu. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya David Sutanto dari divisi Custom Made Machine PT Arianto Darmawan yang akan membawakan suatu materi yang tentunya menarik juga nanti. Gitu. Oke, baik. Ya. Jadi kalau mungkin boleh saya luruskan di sini untuk produknya sendiri ini adalah DuPont Water Solutions dan mungkin sebagai distributor resmi berarti ya. TPM-nya ini PT Arianto Darmawan, seperti itu ya? Iya, seperti itu ya. Nah, berarti saya persilahkan dulu mungkin dari Bapak David Sutanto ya untuk menjelaskan mengenai PT Arianto Darmawan ini sendiri. Boleh Pak, waktu dan tempatnya dipersilahkan? Ya. Ada materi ya, Bapak? Oke. Ya. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah rotary dryer application untuk industrial wastewater treatment. Nah, jadi salah satu produk kami memang di divisi custom made machine ini adalah rotary dryer. Tapi yang akan saya bahas itu adalah aplikasinya untuk penggunaan di industrial wastewater treatment. Oke, sedikit mengenai technical insight dari dryer itu sendiri adalah prinsip kerja dari rotary dryer adalah material itu akan dikeringkan itu melalui masuk ke dalam suatu drum pengering dan drum itu akan berputar. Nah, di saat drum itu berputar material itu akan terangkat di dalam drum, lalu ada udara panas. Udara panas ini kita bisa dapatkan dari berbagai macam sumber, bisa dari gas burner, bisa dari solar burner, atau bisa dari biomas. Nah, lalu di dalam drum itu akan terjadi pengeringan, seperti itu. Nah, lalu saya akan lanjut, ini ada suatu studi kasus untuk penggunaan rotary dryer di industri untuk
wastewater treatment seperti itu. Nah, jadi solusi penghematan pembuangan limbah sludge di suatu perusahaan dengan menggunakan rotary dryer. Nah, untuk di studi kasus ini PT XYZ ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur untuk zat pewarna, lalu juga tinta dan bahan kimia untuk kertas serta industri tekstil. Nah, lalu bisnis objektifnya adalah penghematan biaya untuk proses pembuangan limbah sludge yang prosesnya menggunakan jasa perusahaan pengolah limbah itu sendiri. Isunya adalah biaya untuk pembuangan limbah itu sangat mahal karena kebanyakan itu sludge-nya atau limbah lumpur itu terdiri dari volumenya itu terdiri dari sebagian besar itu air dan itu jumlahnya cukup banyak. Nah, lalu ada anxiety question-nya itu adalah bagaimana kita bisa menghemat proses pembuangan limbah ini yang menggunakan jasa pengolahan limbah ini dengan proses dari hulu sampai hilir. Jadi penghematannya ini yang akan kita kejar seperti itu. Nah, solusi yang ditawarkan adalah kita menghitung dan membuat mesin rotary dryer ini supaya bisa diaplikasikan di perusahaan tersebut dengan potensi penghematan yang bisa sampai dengan 500.000 per jam. Nah, benefit dan value-nya ini adalah PT XYZ ini pada tahun 2020 itu sudah membeli rotary dryer kami dengan kapasitas 600 kilo per jam. Pekerjaan pengiriman pemasangan itu kita selesaikan dalam waktu kurang lebih 9 bulan dari awal sampai akhir, sampai commissioning, sampai serah terima. Lalu pada Februari 2021 itu rotary dryer itu sudah bisa dijalankan dengan baik. Nah, selanjutnya contoh biaya pengolahan. Nah, di awal ini adalah contoh biaya pengolahan sebelum menggunakan rotary dryer. Jadi kapasitas pengolahan, kapasitas output limbahnya itu adalah sekitar 600 kg per jam. Nah, di dalam material sludge itu ada kandungan air sebesar 80% atau 480 kg. Nah, jumlah material keringnya itu sekitar 120 kg. Ini material yang benar-benar harus dibuang. Nah, yang 480 kg itu kita akan coba untuk uapkan. Karena prinsipnya ini kan dryer, jadi hanya penguapan. Nah, karena biaya si sludge-nya ini itu harus diolah ke pengolah limbah dan biaya pengolahan itu biasa dihitung dari berat, di mana beratnya sekitar 1.750 per kilogram. Untuk lokasi perusahaannya ini ada di dalam kawasan industri di daerah Cikarang. Nah, jadi per jam dengan 600 kg itu perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya sekitar 1.050.000 per jam untuk pengolahan limbah sludge-nya itu. Nah, lalu ini adalah hasil setelah terpasangnya mesin rotary dryer. Jadi dari yang 600 kg itu kita keringkan menggunakan rotary dryer, itu hasilnya sekitar 171 kg per jam. Dengan kandungan air akhirnya itu di 28%. Nah, kita memang mengejarnya di bawah 30% supaya efisiensinya ini tercapai. Jadi kalau terlalu kering, kita juga terlalu boros bahan bakar seperti itu. Nah, jadi jumlah air yang diuapkan dari 480 kilogram di awal itu yang kita uapkan itu 426 kilogram. Jadi hampir setengahnya kita uapkan. Lebih dari setengahnya. Nah, lalu biayanya jadi berapa gitu loh. Pengolahannya adalah berat akhir material itu 171 kilogram itu tetap harus dibuang ke pengolah limbah B3. Itu 1.750 dikalikan jadi 299.000. Lalu untuk operasional dari mesin rotary dryer itu. Nah, operasional mesin rotary dryer itu ada 2 komponen yang saya hitung di sini.
Karena bahan bakar yang menggunakan natural gas dan sudah kita lakukan pengujian juga selama beberapa bulan di lokasinya itu, per bulannya itu kita hitung dan per rata-rata per jamnya itu di 1,4 kilogram, 1,4 MMBTU ini per jam. Nah, di mana harga per MMBTU-nya itu 120.000. Nah, jadi pemakaian bahan bakar gas itu per jam 168.000. Lalu penggunaan listrik sekitar 50 kWh. Ini untuk dipakai untuk blower, centrifugal blower, lalu juga ada beberapa sistem seperti transport untuk material itu sendiri, seperti screw conveyor, electrical motor di burner, seperti itu. Nah, total jumlah pengolahan limbah per jam setelah menggunakan rotary dryer itu adalah 542.000. Di mana sebelumnya itu sekitar 1 juta lebih. Nah, jadi per jamnya itu perusahaan tersebut bisa menghemat sebesar 507.000 per jam. Nah, untuk harga mesinnya ini saat kami melakukan penjualan ke perusahaan tersebut ada sekitar 2,6 miliar. Untuk waktu operasional di sana itu sekitar 10 jam, sehingga waktu break even point untuk mesin itu adalah sebesar 522 hari. Jadi kurang dari 2 tahun. Seperti itu, Pak. Nah, kelebihan dari kita juga selain rotary dryer juga bisa untuk memfabrikasi seperti fluidas bed dryer, conveyor dryer. Ini untuk berbagai macam solusi untuk berbagai macam aplikasi. Jadi kita tidak terpaku ke satu jenis aja, rotary dryer aja, tapi untuk aplikasi berbeda, untuk kapasitas berbeda, kita akan melakukan perhitungan ulang, desain ulang, supaya untuk kita mendapatkan efisiensi yang terbaik. Karena untuk rotary dryer sendiri, dengan kapasitas yang terlalu kecil itu juga tidak efisien, seperti itu. Nah, untuk detail dryer specification, untuk sludge water treatment, ini kita menggunakan co-current rotary dryer. Lalu desainnya kita two stage, jadi ada 2 drum di satu tempat yang sama. Untuk tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk menghemat dari tempat. Kurang lebih anatomi seperti ini. Nah, jadi ada sistem burner, lalu dari burner itu menghasilkan udara panas, atau udara panas itu akan terkumpul di combustion chamber. Lalu di combustion chamber itu akan disuplai juga untuk fresh air-nya. Lalu masuk ke dalam rotary drum bersamaan dengan material yang akan dikeringkan. Nah, rotary drum ini berputar sehingga terjadi pengeringan di dalam drum itu. Karena material yang panas disuplai dengan udara yang panas. Lalu setelah dia keluar ke outer drum, itu akan keluar di outlet material. Dan udara panasnya keluar di exhaust gas. Nah, ini penggunaan untuk 2 stage ya, Pak. Jadi drumnya itu ada inner sama outer, di mana itu tujuannya untuk menghemat tempat. Untuk layout rotary dryer yang kita jadikan bahan sebagai studi kasus yang tadi adalah seperti ini. Jadi untuk lengkapnya kita dilengkapi juga dengan cyclone, FD fan, ID fan, dan cerobongnya. Nah, ini untuk fotonya, Pak. Jadi yang kita bisa lihat di sini adalah yang warna merah itu adalah burnernya. Lalu combustion chamber. Lalu di ujungnya itu adalah rotary dryernya, drumnya, Pak. Nah, lalu outlet material itu ada di bawah, dan yang ke atas itu adalah exhaustnya. Dari exhaust kita tarik ke cyclone sebelum kita buang ke cerobong.
Nah ini juga tampilan dari sisi yang berbeda untuk rotary dryer kita. Dan ini adalah sistem untuk pembuangan udara panasnya Pak. Jadi ada centrifugal blower, cyclone, lalu ada cerobong di sana. Dan ini kita supply semua, seperti itu. Nggak jalan. Nah, untuk kita melakukan perhitungan desain dari rotary dryer itu kita membutuhkan beberapa data. Di antaranya adalah inlet kapasitas, kapasitas yang akan diolah untuk material yang akan dikeringkan, lalu moisture content dari inlet material, moisture content dari outlet material yang kita kehendaki, lalu kita juga biasanya kita minta untuk sampel produknya, material yang akan dikeringkan, karena ini jadi penentuan desain drumnya itu sendiri. Lalu maksimal drying temperature, jadi material yang kita keringkan itu maksimal dia tahan terhadap temperatur tinggi atau tidak gitu. Jadi kalau ada maksimalnya, nah kita harus desain supaya tidak over temperatur seperti itu. Nah lalu yang keenam ini adalah direct atau indirect heating. Jadi kita bisa menggunakan dua sistem direct ataupun indirect. Di mana ini tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi flue gas terhadap material itu sendiri. Biasanya untuk indirect heating ini kita gunakan di industri makanan. Jadi produk yang dikeringkan itu tidak kontak langsung dengan flue gas dari sumber panas. Lalu sumber panasnya ini kita bisa custom made juga, jadi ada yang menggunakan burner, kita burner khusus untuk waste soap, lalu kita ada untuk biomas, jadi bisa menggunakan bahan bakar padat lainnya, seperti itu. Lalu optional sistem ini ada belt conveyor, wet scrubber, nah ini untuk tambahan di sistem rotary dryer itu sendiri, jadi untuk transport materialnya, untuk air pollution controlnya juga kita bisa supply sekaligus. Dan yang terakhir kita perlu survei juga di lokasi pemasangan. Oke, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan juga ke saya. Cukup sekian. Untuk sesi tanya jawab boleh setelah mungkin Pak David melakukan presentasinya. Terima kasih banyak Pak David Sutanto untuk penjelasan mengenai rotary dryer ya. Wow. Menarik sekali ya, untuk big industry, manufacturing waste itu sangat perlu sekali untuk pengelolaan yang tepat ya, karena selain menimbulkan efisiensi untuk manufacturingnya juga, tetapi juga tentunya untuk sustainability environment ya, ini sangat penting. Nah sekarang kita dengarkan materi lagi yang akan disampaikan oleh Pak David dari DuPont Water Solutions. Silakan Pak David. Oke, makasih sebelumnya Pak David, kembaran saya ya. Ini presenternya namanya David, penontonnya ada yang namanya David juga nggak? Tapi yang datang pasti ada yang namanya David ya. Bapak David ya Bapak? Bukan ya. Oke, jadi saya dari DuPont Water Solutions sebagai Key Account Manager untuk produk Ion Exchange Resins dan UFP-VDF. Memang kita sudah bekerja sama dengan Darmawan selama 40 tahun. Wah, dari sejak sebelum saya lahir tuh, Darmawan udah kerja sama DuPont untuk menjual barang-barang di produk Water Solutions. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai barang-barang yang kita punya, teknologi, dan kenapa sih ada DuPont Water Solutions. Karena mungkin kalau Bapak Ibu tahu sekitar
3-4 tahun lalu kan nggak ada namanya DuPont Water Solutions. Nah ada itu sejarahnya, kenapa kita punya bisnis water solution under brand DuPont. Nah jadi ya mungkin ini agak kompleks slide-nya, cuma secara umum bisnis water itu dulu adanya di Dow. Kalau orang-orang pada tahu kan Dow Water and Process Solutions, ya kan. Nah cuma karena perusahaan-perusahaan raksasa Amerika dulu tuh entah kenapa mau merger. Nah merger lah si Dow sama si DuPont dan dilakukan restrukturisasi bisnis sehingga semua bisnis waternya Dow pindah ke DuPont under brand DuPont. Nah tapi brand-brand produk yang kami jual berupa ionizing resin, reverse osmosis membrane masih sama, brandnya brand Amberlight, brand Filmtech. Nah kita lihat waktu DuPont memperoleh mandat untuk menjual memegang bisnis water solutions, nah DuPont ini juga serius untuk mengembangkan bisnis water lebih lanjut sehingga diakuisisilah beberapa brand ternama global seperti Inge. Inge ini brand UF dengan ultrafiltrasi ya, dengan material PES dari Jerman. Kemudian ada brand Pemcor, brand material UF PVDF dari Australia. Kemudian ada juga Desalitec. CCRO. Desalitec itu membuat CCRO atau closed circuit reverse osmosis yang bisa menghasilkan recovery bisa up to di atas 95%. Nah, jadi banyaklah perubahan kalau kita lihat multinasional Amerika kemana-mana. Nah, memang waktu itu selain DuPont yang memegang bisnis water, dibagi 3 nih, Dow DuPont itu ada pecah menjadi Dow sendiri, Corteva, DuPont. Kalau Corteva ini mereka menghandle produk-produk agriculture dari heritage-nya Dow maupun DuPont. Sementara produk-produk performance material dipegang semua oleh Dow seperti polyethylene, poliuretan dan sebagainya. Jadi jangan kaget ya kalau misalkan Bapak Ibu ada mungkin ketemu siapa atau yang inquiry-nya butuh barang resin dan membran ya carinya ke DuPont ya memang itu udah benar. Nah sekarang secara umum bisnis DuPont ini sebenarnya dulu pertama-tama berdiri tahun 1802 dan dia pertama kali berbisnis itu membuat bubuk mesiu karena dipakai waktu Perang Dunia. Nah waktu Perang Dunia dulu kan kebutuhannya banyak tuh bubuk mesiu. Nah kemudian mereka bikin produk namanya Teflon, Freon dan sebagainya. Jadi banyak sekali produk-produk yang dipionirkan oleh DuPont. Atau enggak kayak ini juga Kevlar yang buat militer, rompi anti peluru, nah itu yang buat pertama kali itu DuPont, itu brandnya DuPont. Kemudian brand Tyvek yang biasa Tyvek itu kayak material pas COVID kemarin banyak yang pakai yang putih-putih gitu buat yang pakai putih-putih supaya nggak kena terpapar virus atau apa, nah itu materialnya dari DuPont juga. Nah secara umum sekarang kita ada bagi 2 segmen bisnis, electronic and industrial, kemudian water and protection. Electronic industrial ini termasuk salah satu segmen yang gede karena terutama kalau untuk di Southeast Asia itu di Malaysia kita banyak supply chemical buat pembuatan chip semiconductor. Kemudian kita ada juga jual beberapa material untuk printing tekstil di baju dan sebagainya. Kemudian ada segmen bisnis kedua yaitu water protection di mana ada safety solution, shelter solution. Safety tadi termasuk Kevlar tadi yang saya bilang, Tyvek. Kemudian water solutions, nah ini segmen yang tempat saya bernaung gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke water solutions. Kalau Bapak Ibu tahu DuPont ini kita memang fokus untuk menjual komponen produk. Produknya apa aja? Yang teknologi itu yang di sebelah kiri atas Bapak Ibu, Bapak bisa lihat reverse osmosis, ion exchange sama ultrafiltrasi. Itu produk-produk yang kita buat sendiri dan kita jual melalui distributor kita Arianto Darmawan. Nah, tapi kita hanya membuat produknya sendiri. Kalau Bapak Ibu tahu misalkan reverse osmosis dia kan hanya membentuk membran ukuran berapa meter kecil gitu dan harus dipasang menjadi salah satu sistem untuk bisa dipakai di pabrik misalkan kan.
Nah, orang-orang yang bisa membuat sistem itu adalah partner kami, seperti Arianto Darmawan juga bisa membuat sistem reverse osmosis. Jadi kita sebagai komponen manufacturer, DuPont sebagai komponen manufacturer, kita butuh teman-teman yang bisa menjahit, memakai barang-barang kami untuk menjadi satu sistem resin ataupun sistem RO. Nah, kalau kita lihat memang teknologi kami ini kan dipakai intinya untuk pemurnian air ya. Pemurnian air atau pemisahan larutan gitu. Kalau dulu teknologi yang banyak dipakai memang ion exchange resin karena ini yang ditemukan pertama kali. Nah, teknologi reverse osmosis itu baru tahun 1980-an diciptakan di dunia. Dan ternyata makin berkembang, makin banyak penyerapannya di industri. Orang-orang kalau mau bikin air kualitas demin, air untuk industri, air untuk minum, banyak pakai teknologi RO sekarang. Makanya sekarang Bapak Ibu juga banyak dengar orang bikin AMDK air RO gitu kan. Air RO bukan air mineral lagi. Kalau air mineral kan artinya ada mineralnya, ada kalsiumnya, ada magnesiumnya. Tapi kalau air RO ya itu udah dihilangkan, diminimalkan sekali jumlah mineralnya. Nah, jadi makanya market kita yang besar itu di reverse osmosis sekarang makin berkembang. Kemudian ada ion exchange, kemudian ultrafiltrasi ini satu market yang lagi growing juga untuk menggantikan multimedia filter. Nah, kemudian dari market segmen memang sebagian besar customer yang kita serve berada di industri atau desalinasi air laut. Yang kedua itu life science and specialty. Jadi kalau life science and specialty ini kita kebanyakan nggak ngomong air lagi ya. Kita ngomong misalkan gimana pemurnian gula. Misalkan gula-gula yang dipakai di industri untuk bikin minuman kemasan, biskuit dan sebagainya. Itu kan pakai dari gula tebu ya. Nah, gula tebu ketika diimpor, nah itu harus dimurnikan lagi. Raw sugar namanya, raw sugar itu harus dimurnikan lagi supaya menjadi gula rafinasi, gula kristal rafinasi. Nah, itu menggunakan proses ion exchange supaya warnanya bisa menjadi lebih putih. Seperti itu. Banyak juga barang-barang kita yang dipakai di life science seperti misalkan untuk tambang emas. Misalkan untuk kita ada customer di Sulawesi, perusahaan tambang, mereka mengcapture emas menggunakan ion exchange resin dengan proses hydrometallurgy. Nah, jadi macam-macam yang bisa kita pisahkan dengan teknologi kita sebenarnya. Seperti itu. Ini secara manufacturing side ya kita ada di mana-mana. Kalau reverse osmosis kita punya pabrik di Amerika dan di Saudi Arabia. Untuk ion exchange resin kita ada 5 pabrik di Cina, di Jepang, di Prancis, di Italia dan di US. Kemudian ultrafiltrasi kita ada 3 pabrik di Jerman, di Cina dan di Australia. Next ya. Nah, oke. Jadi kalau kita bilang mengenai produk dan teknologi kita memang ultrafiltrasi, reverse osmosis, ion exchange resin ini udah produk yang paten kali lah kalau orang bilang ya. Saya kebetulan dari Medan, ya orang Medan bilang ya ini udah paten kali lah pokoknya 3 produk ini. Nah, sementara kita dengan akuisisi beberapa perusahaan lain kita juga punya teknologi offering yang baru CCRO tadi ya karena sekarang banyak perusahaan kita lihat global maupun di region kita butuh penghematan air gitu. Air itu butuh di reuse semaksimal mungkin. Bisa ditambahkan dengan teknologi CCRO atau enggak dengan MBR. MBR ini berkaitan dengan wastewater treatment. Jadi kalau zaman dulu mungkin orang bukan zaman dulu ya, maksudnya teknologi yang ada yang konvensional sekarang untuk bikin wastewater treatment plant itu butuh lahan yang besar sekali. Nah, sekarang banyak sudah diaplikasikan teknologi namanya membran bioreaktor atau MBR untuk menghemat penggunaan lahan. Jadi proses separasi liquid dan solidnya itu menggunakan teknologi membran. Nah, nanti kalau ada yang roaming atau kurang
paham apa yang saya jelaskan, mungkin nanti bisa langsung ke Bud Arianto ya, kita bisa discuss juga kalau Bapak Ibu ada inquiry mengenai water atau wastewater treatment. Nah, ini yang ketiga nih MERBR ini Membrane Aerated Bioreactor. Ini teknologi pengurangan amonia ya untuk wastewater treatment plant di proses biologicalnya. Ini ada inovasi baru juga dari perusahaan namanya Oximem yang kita akuisisi tahun 2019 lalu. Mungkin ini lebih cocok untuk di negara-negara yang iklim non tropis ya, di luar negeri sana yang 4 musim, di mana mereka butuh bakteri yang lebih aktif gitu untuk mengolah wastewater treatment-nya. Nah, jadi key customer segmentnya banyak sekali di mana-mana karena tiap pabrik, tiap tempat, tiap hotel, gedung ini juga J-Expo apa semua pasti butuh air lah, butuh air dan mungkin sekarang makin ngetren butuh pengolahan air limbahnya. Jadi semuanya jadi customer segment yang bisa kami bantu untuk proses water ataupun wastewater treatment-nya. Nah ini key megatrend yang secara umum tadi mungkin saya lebih bahas sedikit yang menarik mengenai life science and specialty. Nah kita ini di bidang life science and specialty sangat menarik ya Bapak Ibu karena kalau kita tahu gula yang dikonsumsi sekarang kan ada namanya gula tebu ya atau glukos atau fruktos, high fructose corn syrup gitu. Itu adalah gula-gula yang punya rasanya manis tapi kalorinya tinggi gitu. Nah, kita juga punya produk ionizing resin yang bisa dipakai untuk membuat gula natural juga, gula natural tapi yang kalorinya rendah. Mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah dengar, ini namanya alulos. Alulos atau erythritol. Nah, itu tipikal gula yang dia rasa manisnya itu 70 sampai 80% semanis gula tebu atau gula kristal biasa yang kita konsumsi sehari-hari, tapi glycemic index-nya 0. Nah, jadi dia aman untuk dikonsumsi untuk kalau kita mau yang lower kalori. Nah, itu proses separasinya itu sulit. Proses separasinya sulit dan DuPont menjadi salah satu pionir yang terus mengembangkan teknologi untuk bisa memurnikan dan menghasilkan gula yang tipe specialty tadi. Nah, kemudian di life science specialty kita juga ada durable nanofiltration membrane untuk dairy berarti pengolahan susu ya, untuk oil and gas dan bioprocessing. Kemudian yang menarik lagi mungkin dari sisi emerging innovation ya. Jadi kita sebagai perusahaan global yang terus berinovasi untuk membantu mengikuti tren market shape, kita juga menciptakan produk ini, lithium selective membrane. Ini nanofiltrasi, produknya itu nanofiltrasi, membran NF ya, yang dia sifatnya lithium selektif. Karena kan sekarang banyak tren untuk EV ya, untuk electric vehicles dan sebagainya. Nah, kita punya produk ini diciptakan baru. Kita juga ada produk untuk membran kromatografi untuk separasi di industri farmasi. Kemudian terakhir saya dengar kita ada juga bikin produk resin yang dipakai untuk electric vehicle di bagian coolant-nya mobil electric vehicle yang butuh pemurnian, kita juga ada produk resin khusus itu. Dan terakhir juga ada produk resin untuk purifikasi air di pembuatan hidrogen. Karena kan sekarang kalau kita bilang mengenai energi, oke, kita beralih dari energi fosil menjadi EV kan. Nah, future-nya lagi setelah EV kan lagi banyak itu dibicarakan untuk penggunaan hidrogen. Jadi mobil yang berbahan bakar hidrogen atau apa berbahan bakar hidrogen. Nah, kita punya resin yang dipakai untuk bisa pada produksi hidrogen plant seperti itu. Jadi terus ada inovasi yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Karena R&D kita juga kenceng. Kita punya banyak laureates orang profesor di luar sana yang terus berinovasi untuk mengikuti tren perkembangan zaman ya dari industri maupun yang lain-lain.
Seperti itu. Nah, ini produk kita secara umum intinya disummary-kan di slide yang ini. Kita punya produk-produk yang bisa dipakai untuk memurnikan air sampai kemurnian ultra pure water. Kalau kita bilang ultra pure water itu artinya air yang conductivity-nya udah rendah sekali, yang hitungannya udah mega ohm lah, yang biasa dipakai untuk industri semiconductor atau industri farmasi. Atau kita bisa punya teknologi yang bisa dipakai untuk membantu pengolahan air limbah, wastewater. Nah, untuk wastewater itu ada MBR tadi yang saya jelaskan ya, membran bioreaktor. Ini banyak sekali dipakai di mana-mana sekarang, terutama di India. Kalau saya ngelihat India itu mereka pemerintahnya udah lebih gencar bahwa air limbah dari apartemen, dari gedung seperti ini atau apa itu nggak boleh lagi dibuang ke sungai. Sementara ketika pemerintah kasih mandat seperti itu, tempat untuk bikin wastewater treatment plant-nya nggak banyak gitu. Nah, mereka harus mengutilisasi namanya MBR ini. Nah, kemudian selain memakai MBR ya kita ada juga produk tadi ultrafiltration dengan brand Integratek. Ada 3 brand, mau material PVDF, material PES, mau yang buatan Cina, buatan Jerman, buatan Australia, kita ada semua. Kita yang paling lengkap lah kalau ultrafiltrasi, sebagai ultrafiltrasi provider, manufacturer di dunia sekarang. Ada Be-Free, ini untuk biofouling, pencegahan biofouling menggunakan media. Kemudian ada membran, di sini ada membran, itu kan gambar RO ya, gambar RO atau NF dengan tipe spiral wound dengan brand Filmtech. Ini brand Filmtech yang dari dulu kita pakai terus sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu cari brand Filmtech yaitu under brand DuPont. Kemudian ada Desalitech tadi yang CCRO. Ada EDI, electrodeionization, ini memang satu produk yang kita nggak terlalu banyak fokus sekarang ya, karena kita lebih serve existing market, karena kita nggak terlalu banyak untuk ngembangin produk EDI kita lagi. Kemudian ada Amber Series, ionization resin. Resin yang Bapak bisa lihat juga nanti di booth-nya Darmawan ya. Booth-nya Darmawan ada sampel apa aja ya? Ada kolom resin, nanti Bapak bisa lihat kalau Bapak Ibu datang ke sana, ada kolom resin yang bisa di backwash, resin kation, anion, nanti di backwash terpisah sendiri ada di sana. Kemudian di sana juga di booth-nya Darmawan juga ada produk ultrafiltrasi kita yang dari Australia yang bisa dipakai untuk pemurnian air ketika ada bencana alam gitu ya. Kemudian yang macam-macam lah, nanti lihat aja di booth-nya Darmawan ya. Oke. Nah, ini mungkin slide terakhir dari saya. Jadi memang DuPont ini kan kita terus mengikuti perkembangan zaman, terus mengikuti key megatrend. Jadi kita banyak bekerja sama dengan brand-brand luar untuk membantu inisiatif air mereka. Karena kayak perusahaan-perusahaan Fortune 500 seperti Nike, Kimberly-Clark, Intel, Pepsi, Coca-Cola, P&G ya, mereka terus agresif gimana caranya bisa mengurangi konsumsi air yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang mereka ciptakan. Makanya ada kayak Nike bikin 25% reduction fresh water by 2025 sebagai target mereka, Kimberly-Clark, Intel. Nah, kita membantu mereka untuk mencapai target air mereka. Karena gimana pun air ini berharga. Makin lama, mungkin zaman dulu kita air itu bisa diambil kapan aja gitu ya. Tapi makin kemari jumlah penduduk makin banyak, air itu makin berharga. Gimana kita bisa mengolah, bisa mereuse, bisa menggunakan lagi, bisa hemat penggunaan air. Itu akan menjadi cost saving yang mungkin kalau dilihat kecil gitu ya dalam kurun waktu yang singkat. Tapi dalam kurun waktu lama penghematannya bisa banyak sekali. Karena kalau kita lihat sebenarnya Indonesia itu termasuk kalau di laporan UNICEF atau apa ya, kita itu masih termasuk negara yang krisis air gitu. Bilangnya krisis air bersih. Jadi masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kekurangan gitu air bersih. Mereka nggak dapat air bersih yang layak untuk mandi, untuk apa. Kayak contohnya lah di daerah Dumai misalkan. Dumai itu PDAM-nya harus ngambil air dari air gambut gitu. Air gambut yang warnanya coklat kayak kopi.
Belum pernah kan Bapak Ibu mandi pakai air yang warnanya coklat gitu. Nah itu PDAM di sana buat ngolah air itu harus pakai chemical banyak sekali gitu. Nah itu teknologi-teknologi untuk bisa bantu PDAM-PDAM kita supaya bisa menghasilkan air dengan kualitas bagus dan dengan cost yang rendah. Nah itu yang jadi goal kami. Karena kan air itu sebenarnya hak semua orang ya. Air itu hak semua orang. Makanya UNICEF dan apa benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan orang dari ya seberapa banyak gitu akses air bersih yang bisa didapatkan orang-orang, bisa didapatkan masyarakat. Ya. Nah, jadi intinya seperti itu aja presentasi dari saya. Baik. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak David dari DuPont Water Solutions ya. Oke, kita membicarakan mengenai kalau Pak David Sutanto ini tadi mempresentasikan mengenai rotary dryer ya. Ini salah satu mesin ya, mesin penggerak berarti ya, untuk pengelolaan limbah industri, betul ya Pak ya? Iya betul, jadi industri itu kan ada selain pemakai air bersih, dia juga menghasilkan air limbah. Iya, Nah betul. air limbah ini ada sistem treatmentnya lagi. Yang menghasilkan produk sampingan yaitu sludge-nya tadi gitu loh. Ya. Jadi air yang bisa dibuang, yang bahan yang tidak bisa dibuang itu jadi semacam seperti lumpur atau sludge. Oh, oke. Nah ini Ya. termasuk limbah B3 seperti itu Bu. Nah selain memang untuk mengelola yang menjadi lumpur itu, sebetulnya rotary dryer ini bisa untuk apa lagi Pak? Jadi penggunaannya itu macam-macam. Jadi selain lumpur itu kita juga bisa mengeringkan seperti ampas kopi. Jadi di suatu pabrik kopi dia ada sistem seperti pembutuhan air panas gitu ya Bu ya. Iya. Nah air panas ini dihasilkan dari pembakaran ampas kopi. Oh, oke. Nah ampas kopinya ini tapi kita nggak bisa masih basah gitu kita langsung bakar ya sudah pasti nggak efisien gitu loh Bu. Jadi ampas kopinya ini kita keringkan dulu. Dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu supaya nanti dia bisa campur ke bahan bakar biomasnya dia gitu loh. Jadi selain menghilangkan limbah, Iya. juga kita mendapatkan bahan bakar yang ramah lingkungan dan murah tentunya. Gitu. Dan bagaimana kalau untuk mesinnya ini sendiri, lifetime-nya sampai seberapa lama? Untuk lifetime mungkin beda-beda ya Bu ya, tergantung dari industrinya. Ya tergantung dari industrinya, tergantung dari maintenance-nya juga, tergantung dari karakter dari si material yang dikeringkan itu sendiri gitu loh Bu. Jadi ada yang ya sudah 5 tahun, 10 tahun juga ada. Bahkan gitu masih bagus gitu loh. Bahkan apakah pekerjaan mesin ini cukup berat atau tidak kan kita tidak tahu, tergantung industrialnya juga ya. Betul, jadi tergantung dari pemakainya juga lah Bu gitu loh. Dia bisa nggak merawatnya, dia bisa nggak untuk preventive maintenance-nya seperti itu gitu loh. Berarti selain mungkin industri tadi, tekstil tadi ya, yang salah satu contohnya ya? Iya salah Ya, satu karena contohnya dia memakai bahan kimianya cukup banyak ya. Betul, nah dan di situ. kopi, apalagi mungkin Pak untuk rotary dryer ini? Jadi pengolah limbah industri itu sendiri Bu, jadi dari pabrik itu kan limbah B3-nya itu akan diolah sama pihak perusahaan pengolah limbah industri atau PPLI lah kita bisa bilang gitu. Nah si perusahaan pengolah limbah industri ini juga kebingungan lah Bu gitu loh. Jadi limbah B3 itu cuma numpuk aja di tempat dia gitu kan. Tidak bisa digunakan untuk apapun dulu itu. Nah sekarang ini ada beberapa teknologi, jadi dia untuk pencampuran seperti kayak di industri semen, di pembuatan paving block seperti itu Bu. Nah tapi syaratnya juga harus dikeringkan dulu. Iya. Karena kadar airnya itu tidak boleh terlalu banyak seperti itu. Iya, agar bekerja ya. Betul, ya, jadi agar bisa bekerja ya. Komposisinya bisa lebih tepat lah lebih Bu. Tepat. Walaupun nanti akhirnya ditambahin air lagi gitu loh Bu. Iya, iya. Oke baik, luar biasa. Nah kalau untuk Pak David tadi sempat menyinggung mengenai ion exchange. Nah ini sistem ion exchange itu mungkin boleh dijelaskan lagi lebih detail. Itu seperti apa dan apakah itu diwajibkan di setiap pengelolaan air, ion exchange? Mungkin boleh. Oke. Ya. Jadi kalau kita bilang air
contohnya air laut lah gitu ya. Ya. Kalau kita ngambil air laut, kita mau bikin jadi air minum. Itu kan asin, Ya. banyak garamnya kan. Banyak garamnya, kandungan NaCl-nya di ya. sana banyak. Banyak, kalau kita bilang banyak Na plus sama Cl minnya. Nah, secara molekularnya. Ya. Nah, kita bisa pakai teknologi ion exchange atau reverse osmosis tadi untuk mengurangi kandungan garamnya tadi. Nah, prosesnya itu dinamakan proses desalinasi ya kalau dari air laut Desalinasi, langsung. Misalkan kita nurunin kadar NaCl-nya dari berapa ppm, berapa ribu menjadi ratusan, kemudian jadi ratusan untuk menjadi layak minum, kita bisa menggunakan proses reverse osmosis atau ion exchange juga untuk menukarkan ion. Intinya ion exchange itu artinya kan menukarkan ion ya. Kita tukarkan ion itu, chemistry-nya gimana, yang positif, yang negatif, ditukarkan sehingga nanti menjadi air yang lebih murni. Yang layak untuk dikonsumsi gitu? Betul, betul. Yang Nah, layak untuk di dikonsumsi. setiap pengelolaan air apakah harus seperti itu? Tergantung penggunaan airnya, apakah untuk konsumsi atau untuk hal lain gitu? Kalau di setiap pengolahan air harus pakai teknologi apa, itu tergantung dari targetnya ya. Target air yang mau dicapai, apakah memang untuk air minum. Air minum kan sekarang ada peraturan menteri ya TDS di bawah 300 cuma untuk rasa ya mungkin beda lagi ya dia punya spek. Atau mungkin ya air buat boiler, air buat cuci-cuci biasa, ya itu beda speknya. Jadi tergantung speknya seperti apa, dari DuPont kita bisa merekomendasi harus pakai teknologi ini gitu. Karena kita bisa simulasikan itu di software kita. Iya. Nah ini menarik sekali karena memang air ini adalah salah satu sumber daya alam yang pastinya kita manusia tidak bisa hidup tanpa air ya. Betul. Dari semua seluruh lini kehidupan, air ini adalah yang utama seperti halnya matahari. Nah mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan. Saya akan buka, wah langsung ibu yang di sebelah sana. Silakan ibu. Ya, boleh berdiri dengan ibu siapa? Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali yang berhubungan dengan sustainable go green yang dryer yang per jamnya rotary dryer. Rotary dryer. Yes. Yang 600 per jam. Nah, itu yang bikin menarik. Kelebihannya apa ya Pak? Ada apa dengan yang 600 per jam kok enggak 200 atau 100? Kan ini menarik banget gitu loh, per jam 600 itu kan, kilo ya, tadi ya. Itu kan keren. Yang berhubungan dengan seperti itu mohon penjelasan, terima kasih. Oh mungkin lebih di detail lagi tadi Pak, yang tadi. Oke, makasih Bu ya pertanyaannya Bu ya. Karena kalau nggak salah tadi contoh saja ya, industrial menghasilkan 600, jadi alat ini bisa mengelola sampai dengan 600 kilo. Jadi begini, karena kita ini custom made mesin Bu, jadi kita tailor made. Jadi 600 kilogram itu adalah kapasitas output dari perusahaan tersebut. Ya. Nah jadi kita memakai kapasitas itu untuk penentuan mesin kita gitu loh. Nah jadi kalau kita untuk menawarkan mesin itu, kita harus tahu kapasitas outputnya berapa, gitu loh. Jadi Pak punya saya di sini outputnya 1 ton per jam, Pak punya saya di sini 500 kilo per jam. Nah itu masing-masing kita sesuaikan dengan kebutuhannya itu Bu, gitu loh. Jadi 600 ini biasa kita dapatkan dari requirement-nya mereka seperti itu. Nah kenapa enggak 100, enggak 200? Nah mungkin ya itu tergantung lagi dari outputnya dia. Nah kalau untuk mesin rotary dryer ini sendiri, jadi terlalu sedikit, terlalu kecil juga dia tidak efisien. Jadi kita mensuplai atau mendesain dengan sistem yang berbeda. Seperti contohnya fluidized bed dryer. Nah itu lebih sedikit moving partnya, lebih sedikit juga kapasitasnya, seperti itu. Nah itu memang tergantung dari kapasitas per jamnya. Apakah begitu, untuk, mungkin saya boleh menambahkan untuk rotary dryer ini untuk jangkauan kawasan seluruh Indonesia? Atau bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan juga. Maksudnya gimana Bu?
untuk jangkauan kawasan di mana Rotary Dryer ini bisa provide. Oke. Nah, Jadi- kawasannya di mana aja atau mungkin hanya sebatas Pulau Jawa saja atau mungkin Jadi kalau dari PT Arianto Darmawan sendiri itu tidak terbatas kawasan mana, Bu. ya. Jadi tergantung dari si pihak customernya dia punya lahannya di mana. Ya. Nah biasanya untuk rotary dryer ini pasti akan bersebelahan dengan dari waste water treatment plan-nya itu sendiri gitu loh Bu. Karena hasil dari waste water treatment plan-nya itu yang akan kita olah di rotary dryer itu. Jadi perusahaan tersebut produksinya ada di mana, misalkan di luar pulau, kita bisa supply sampai ke luar pulau seperti Ya, itu. di mana saja ya Di yang mana membutuhkan saja ya. gitu loh Bu. Nanti bahan bakarnya baru kita bisa sesuaikan lagi dengan beberapa rekomendasi tentunya Iya. gitu kan. Di jalur perusahaan tersebut ada jalur natural gas mungkin. Nah kita bisa pakai opsi bahan bakar natural gas. Tapi di tempat-tempat tertentu misalkan tidak ada jalur gas Iya. gitu kan. Bisa menggunakan bahan bakar solar seperti itu Bu atau biomas. Sekarang ini memang Iya, lagi agak gencar di bahan bakar padat biomas. Nah itu dari wood pellet, wood chip atau cangkang kelapa sawit seperti itu kita juga bisa supply untuk rotary dryer dengan menggunakan bahan bakar padat gitu, biomas itu. Iya, bahkan itu justru Lebih hemat lagi. lebih gitu. hemat lagi, lebih efisien lagi. Betul. Lebih sustainable green lagi ya kan. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan mungkin. Baik, mungkin kalau tidak ada yang bertanya untuk merap up perbincangan kita, bincang-bincang kita mungkin komitmen apa yang bisa diberikan oleh dari PT Arianto Darmawan dan mungkin dari DuPont untuk bersama-sama ya selain memang bergerak di bidang industri dan ini kalau DuPont apalagi ya sebagai water solutions. Nah komitmennya apa sih ini Pak? As a korporasi tentunya untuk menjaga keseimbangan. Tidak hanya dari sisi industri secara efisien tetapi juga yaitu dia tadi yang saya sampaikan sustainable green environment. Boleh mungkin di-share. Jadi komitmennya kita tentu di kualitas ya Bu ya, kualitas Ya. dengan harga yang terjangkau, kualitas yang tinggi, lalu dengan teknologi terbarukan juga Bu. Jadi karena PT Arianto Darmawan itu juga kita banyak brand, salah satunya dari DuPont juga gitu kan. Nah banyak brand itu yang berlomba-lomba untuk mensuplai kita dengan teknologi yang makin canggih, makin terdepan, murah, ya. makin ramah lingkungan. Ya. Nah itu kita juga otomatis juga akan terdorong sama mereka supaya kita juga bisa lebih murah, lebih ramah lingkungan dan tentunya kualitas kita makin bagus. Makin bagus. Itu. Iya. Gitu Bu. Bagaimana dengan Pak David? DuPont? Ya, kalau dari DuPont sih komitmennya ya, maksudnya kita DuPont di Indonesia kan memang timnya cukup lengkap ya, ada tim komersial, ada tim technical, kemudian kita juga punya channel partner seperti Arianto Darmawan. Ya kita komit ya untuk serve the market, untuk bisa mengolah air ataupun air limbah dengan capex dan opex yang kompetitif. Karena kalau kita bilang air ya kita juga harus lihat harganya ya. Karena kadang-kadang kan dan dengan kualitas yang bagus juga gitu, dengan kualitas equipment yang bagus. Karena harga yang murah gitu ya cuma kadang-kadang kan nggak tahan lama atau seperti apa. Nah kita komit untuk serve inquiry yang ada. Karena kita lihat inquiry mengenai water ataupun wastewater treatment bisa beragam. Kita siap untuk membantu Bapak Ibu melihat satu-satu seperti apa, bagaimana cara mengolah air limbah, bagaimana cara menggunakan produk kami dengan good governance yang benar gitu ya, dengan ini. Nah, itulah kira-kira komitmen dari kami. Tentu dengan mengikuti peraturan yang benar ya. Dari pemerintah sebagai pemegang regulasi tetapi juga tetap menyediakan servis yang terbaik dengan detail sesuai kebutuhan dari masing-masing industri ya. Tetapi tentu tidak mengindahkan kepentingan society, environment kita. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Bincang-bincang santai kita ya bersama Bapak David dan David.
dari PT Arianto Darmawan dan juga DuPont Water Solution. Dan Bapak-bapak sebelum saya mengakhiri, ada sesuatu yang ingin saya berikan. Ini dia kepada Bapak David pertama, terima kasih atas partisipasinya. Dan selanjutnya Pak David juga, terima kasih Bapak. Luar biasa, boleh ke depan kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, sebentar agar terlihat ya. 1, 2, 3, lihat ke kamera. Sekali lagi. Oke, sukses Pak David. Pak David sukses juga. Sampai kita ketemu lagi ya. Dan mungkin bisa mengunjungi booth dari PT Arianto Darmawan ya. Karena ini 2 hari terakhir di serangkaian acara Manufacturing Indonesia 2024. Dan Bapak dan Ibu kita akan kembali lagi besok. Tetapi besok ya. Oh iya. Terlalu minggir ya. Nah besok ini hari terakhir ya. Tidak terasa kita telah bersama-sama melewati serangkaian acara Manufacturing Indonesia 2024. Besok kita akan bersama-sama akan mengikuti IMDIA Spinning Top Competition. Hanya di sini juga ya, lokasinya di Transformative Stage di Hall B3. Dan kita mulainya tuh besok agak siang ya, di sini acaranya akan kita mulai di pukul 2 siang hari nanti. Dan pastinya saya tetap mengajak seluruh pengunjung, exhibitors, visitors untuk bisa bergabung bersama kita. Dan kita bersama-sama ya merayakan serangkaian acara Manufacturing Indonesia 2024. Saya Naya Adisi Putri mengucapkan terima kasih sekali lagi, selamat sore dan sampai jumpa.